الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, saudaraku sidang salat Jumat Masjid Shiratal Mustaqim yang dirahmati Allah. Puja puji syukur kita haturkan kepada Allah yang sudah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sampai kita tidak bisa menghitungnya. Marilah kita selalu berusaha meningkatkan iman takwa kita kepada Allah agar hidup kita ini selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini saya ingin mengambil tema bangun pagi, terbang tinggi. Tema ini terinspirasi pada satu ayat, Aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan sholat mulai tergelincirnya matahari sampai terbenam. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jamaah salat Jumat, ayat ini menjelaskan kehebatan jamaah salat subuh, di mana salat subuh itu disaksikan oleh seluruh malaikat yang ada di bumi dan yang ada di langit. Semua turun ke bumi menyaksikan, mencari siapa-siapa di antara kita yang sudah bangun kemudian mau sholat jamaah. Para malaikat itu akan membawa doa-doa kita. Minta apa saja umatku yang pagi hari ini sudah bangun. Doa-doa itu semua akan dibawa, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, sebaiknya sebelum jamaah subuh kita harus sudah bangun setengah jam sebelumnya, karena di saat itu Allah menurunkan berbagai macam kehebatan, keutamaan, bahkan kesehatan, bahkan kecerdasan akan diberikan Allah kepada mereka yang setengah jam sebelum subuh sudah bangun. Oleh karena itu, bangun tidur, kita minum air putih sambil duduk seteguk demi seteguk. Teguhan yang pertama ucapkan alhamdulillah. Teguhan yang kedua ucapkan lagi alhamdulillah. Teguhan yang ketiga juga ucapkan alhamdulillah.
Jangan 3 kali tegukan kita jadikan satu. Kata Rasul, itu berbahaya untuk kesehatan kita. Metabolisme, peredaran darah tidak bisa lancar. Jantung, ginjal pun tidak bisa lancar. Bisa menyebabkan gula darah naik. Karena itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur sebelum subuh bisa memanjangkan umur. Satu ketika saya selesai menyampaikan kuliah subuh di salah satu masjid, saya bertemu dengan seorang ibu-ibu. Ketika ibu ini mau pulang dari masjid, saya tanya, "Sebentar Bu, perkenalan dulu boleh?" "Boleh Ustaz." Ibu ini umur berapa? Si ibu menjawab, "Ustaz, saya ini umurnya 91 tahun." Dia mengatakan, "Ustaz, saya baru 90 tahun." Ya Allah, 90 tahun masih mengatakan baru. Akhirnya saya penasaran, putranya berapa Bu? Dia menjawab, "Putra saya 21 orang. Akhirnya yang mengantar ibu ini putra yang keberapa? Yang mengantarkan saya ini ke masjid ini putra yang ke-17. Saya heran, "Mas, kok menang tok sampean?" Tidak mau menjawab. Si orang ini, "Biarlah Ustaz, biar ibu saya yang menjawab." Kemudian dia cerita, "Kenapa begitu Bu? Saya mulai kecil diajarkan, dipaksa. Sebelum subuh setengah jam harus bangun. Dipaksa oleh orang tua saya sehingga menjadi kebiasaan. Karena orang tua saya itu adalah bekerja di pasar. Subuh harus sudah berangkat ke pasar. Makanya anak-anaknya dipaksa untuk bangun subuh." Hadirin, berarti cocok dengan dawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun sebelum subuh bisa memperpanjang umur. Itu kehebatan salat subuh, bangun sebelum subuh. Kemudian kita berangkat ke masjid. Bisa jalan kaki, bisa naik sepeda. Setelah sampai di masjid, jangan hanya diam. Usahakan semua orang yang di masjid disapa. "Assalamualaikum, assalamualaikum, gimana kabar?" Kenapa begitu? Malaikat langit dan bumi turun menyaksikan apa yang kita lakukan di waktu subuh di dalam masjid. Orang-orang di masjid disapa semua, "Gimana kabar?" "Alhamdulillah." "Gimana kesehatannya?" "Alhamdulillah." "Gimana usahanya?" "Alhamdulillah." Kemudian kita berdoa, "Ya Allah, sehatkan saudaraku yang ada di masjid ini, berikan kelancaran ekonominya, sukseskan keluarganya, jadikan anak-anak mereka orang-orang yang sukses, jadikan ulama besar, jadikan pengusaha yang sukses." Maka malaikat ini yang menyaksikan kita di waktu subuh ngomong, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hambamu ini sedang mendoakan saudaranya. Maka orang yang mendoakan ini berikan doa yang sama, kabulkan ya Allah." Coba perhatikan hari ini. Datang ke masjid jangan kayak orang asing, orang tidak kenal. Masuk masjid, pulang masjid, tidak ada yang disapa. Kita tidak akan mendapat doa dari para malaikat. Itu hadirin, sebelum sholat sunnah sudah begitu hebatnya. Kemudian kita sholat sunnah qobliyah, pahalanya, kehebatannya luar biasa. Rakaatani qoblal fajri, 2 rakaat qobliyah subuh sama dengan pahala
hadiah, bayarannya, dunia seisinya. Kita kepingin apa? Kepingin mobil, kepingin rumah mewah, itu isi dunia. Tapi kalau kita tahu kehebatan qobliyah jamaah subuh, itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak melihat itu? Karena itu malaikat semua hadir di situ. Kenapa kita tidak mau berdoa dan meminta? Hadirin. Oleh karena itu, pergunakan waktu ini sebaik-baiknya di saat subuh itu. Makanya satu ketika salah seorang sahabat curhat kepada Rasul, Kanjeng Nabi, uripku kok susah Kanjeng Nabi, ekonomi saya kok masih seret. Maka Rasul memberikan satu resep. Setelah kalian sholat sunnah qobliyah subuh, lakukan bacaan tasbih 100 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Makanya amalan para ulama-ulama terdahulu itu antara adzan subuh dengan qomat itu tasbih 100 kali. Kalau 100 kali belum usai, pesantren para ulama masjid terdahulu melarang untuk diqomati. Makanya di masjid kita Shiratal Mustaqim ini jeda waktu antara adzan subuh dan qomat itu 11 menit sudah cukup. Jangan sampai dipercepat, masih 2 menit sudah diqomati. Itu sesuatu yang dilarang oleh Rasul, karena membaca tasbih belum usai sampai 100 kali. Usahakan itu. Makanya para ulama terdahulu menggaransi 40 hari. Kalau ekonomimu masih ruwet, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Apapun hajatmu, hajat dunia dan akhirat, akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mau memberikan, mau melakukan amal-amal apapun yang kita kerjakan antara adzan subuh sampai qomat. Makanya di mana-mana saya sampaikan gerakan sedekah subuh itu harus betul-betul digalakkan. Kenapa? Karena di situ malaikat ribuan turun di masjid-masjid ini, turun di muka bumi untuk mendoakan. Siapa yang hari ini berbuat baik, dari rumah menuju ke masjid ada tukang becak tertidur, kasih sedekah, Pak, ini ada 10.000 bisa buat beli sarapan. Itu para malaikat hadir di situ mendoakan kita. Makanya ketika subuh Nabi selalu berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkahi, beri barokah umatku yang bangun subuh pada hari ini. Makanya kalau di antara kita subuh sering telat, kedisian adzan subuh, berarti orang ini tidak siap menerima jatah rizki dari Allah, tidak menerima doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini akan dibarokahi, hidup ini akan diberikan kemudahan. Syaratnya subuh. Setelah subuh, usahakan jangan keluar dari masjid sampai terbit matahari. Karena begitu dahsyatnya kata Rasul, barang siapa yang sholat sunnah isyraq, sampai Rasulullah itu mengucapkan sampai 3 kali, oleh Allah akan dikasih hadiah sama dengan umroh haji yang sempurna. Rasul sampai 3 kali. Sempurna, sempurna, sempurna ibadah haji umrohmu. Kalau subuh tidak mau keluar sampai terbit matahari, sebelum keluar lakukan sholat isyraq. Makanya saya katakan, bangun pagi, terbang tinggi bersama Allah dan para malaikat
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.